muta'allim syarikani fil ajr. Guru dengan muridnya sama pahalanya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau itu guru dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah lihat mana muridnya yang paling cinta, mana muridnya yang paling banyak bantu gurunya, maka itu murid juga, kata Nabi Muhammad, akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kata Nabi Muhammad. Kalau itu gurunya dimatikan husnul khatimah, Allah lihat dimasukkan ke dalam surga. Janji Nabi Muhammad, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Maka itu murid juga sama dapat kemuliaan. Kalau gurunya dimasukkan ke surga, dimatikan husnul khatimah, Allah lihat lagi mana muridnya yang paling sopan ketika duduk dekat gurunya, mana muridnya yang paling banyak khidmat bantu gurunya, mana muridnya yang paling banyak memuliakan gurunya, sabar, ikhlas ketika duduk dekat gurunya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaih, itu murid juga akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimatikan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bersama gurunya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anda pengen bukti, saudara? Malam ini saya buktikan kemuliaan yang telah terjadi dan sudah tertulis. Wa kana fi kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis dan dikarang oleh seorang Hujjatul Islam, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Damaski radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Apa kata Nabi SAW diceritakan dalam kitab Imam Ghazali, diriwayatkan, diceritakan. Anda kenal orang Rajawana. Saudara, orang Rajawana tahu Ashabul Kahfi? Tahu? Ashabul Kahfi, tahu gak? Tahu? Tahu Ashabul Kahfi? Di mana? Di mana Ashabul Kahfi Anda kenal? Kenal sama Ashabul Kahfi? Kenal? Tahu? Pernah kenalan? Saudara, ditulis dalam Al-Quran kisah Ashabul Kahfi, di mana 7 orang soleh ini hidup, ada binatang yang selalu ikut dekatnya. Saya mau tanya sama orang Rajawana, mudah-mudahan jadi raja semua, amin. Doa guru insya Allah, amin. Pokoknya lamun guru ngomong pokoknya ya, ulah jawab apa-apa pamali. Tahu pamali? Ikut guru. Kalau guru ngasih tahu, iya aja, iya siap guru. Guru paham, ulang banyak, nggak usah dengerin aja. Kalau guru ngeliatin, doain kita udah cukup, alhamdulillah. Lamun banyak ditanya nih guru ini gimana ini, wah pamali. Tahu pamali? Terang pamali. Pamali tahu? Orang yang duduk di pintu tuh, tengah-tengah pintu masuk keluar masuk tuh, tahu tuh namanya pamali. Apalagi lagi bunting, saudara. Ashabul Kahfi diceritakan ada binatang yang sering ikut dekatnya. Saya mau tanya, Anda jawab. Binatang yang sering ikut Ashabul Kahfi ini binatang apa? Binatang apa? Taib. Anjing, saudara. Apa yang terjadi ketika di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan Ashabul Kahfi ingin masuk ke dalam surga, anjingnya juga pengen ikut masuk ke dalam surga. Masuk sudah Ashabul Kahfi, ketinggalan anjingnya ingin masuk juga. Ketika sudah fi amamil bab jannah, di depan pintu surga, ini anjing mau masuk, ditahan sama malaikat. Gal, give ya kalam. Berhenti engkau wahai anjing. La tadkhul jannah. Jangan coba-coba ente masuk ke dalam surga. Ini surga suci dan disucikan oleh Allah. Jangankan yang najis, yang haram, yang makruh pun dilarang masuk ke dalam surga ini. Hei anjing, mohon maaf, nggak ada tempat buat ente. Itu anjing, apa yang terjadi? Bukaan tawilan. Ini anjing menangis dengan sangat panjang di depan pintu surga. Berkata, wahai malaikat, izinkan aku masuk ke dalam surga ya Allah. Kalau malaikat, tidak. Saya ini anjingnya Ashabul Kahfi. Galak.
engkau adalah anjing, di mana anjing ya tetap anjing. Apa yang terjadi? Maka anjing itu berdoa kepada Allah di depan pintu surga, ya Allah, aku adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kau hidupkan aku bersama Ashabul Kahfi di masa Ashabul Kahfi, di mana dia berdakwah, kami menemani. Di mana beliau ibadah, aku ikut menjaganya, ya Allah. Bahkan ketika kau tidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua ratusan tahun, kau juga tidurkan aku di dalam gua ratusan tahun. Di mana Ashabul Kahfi berada, di situ aku ada bersamanya, ya Allah. Ya Allah, aku tidak minta apa-apa. Aku tidak minta apa-apa, ya Rabb. Aku hanya ingin selalu dekat dengan Ashabul Kahfi di dalam surganya Allah pun juga, ya Rabb. Apakah ini balasan engkau kepada seekor binatang yang mencintai orang-orang soleh? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala lil malaikat, wahai malaikat, angkat anjing itu, masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Camkan baik-baik, catat. Seekor anjing yang najis diizinkan masuk ke dalam surga cuma karena modal cinta. Kalau seekor anjing saja diizinkan masuk ke dalam surga hanya karena modal cinta kepada Ashabul Kahfi, maka demi Allah, malam ini antum yang duduk di depan, yang di tengah, yang di atas, yang di bawah, yang di belakang, anda semua lebih pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah berkat kecintaan anda kepada Sayyidina Muhammad. Anda semua lebih pantas untuk masuk di dalam surganya Allah karena kecintaan anda kepada para kiai, para ulama, dan para habaib. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Menggambarkan di mana dia yang anda cintai berada, disitulah anda akan bersamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka beruntung sekali kita yang tinggal di Indonesia ini, dari satu wilayah ke wilayah, dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, dari satu bahkan provinsi ke provinsi lain, berkumpul seluruh para alim ulama yang masih menjejaki daripada bumi pertiwi ini. Semoga Allah memberikan keselamatan, keberkahan, dan dijaga daripada segala hal yang tidak kita harapkan terjadi di negeri ini. Amin. Berkat para ulama. Amin ya Rabbal. Itu contoh yang saya sampaikan tadi, contoh apa yang disampaikan Nabi, al-alim wal muta'allimu syarikani fil ajri. Maka saudara lihat ya, kita pantas memuliakan ulama. Siapapun yang membenci, menyakiti, menzalimi, bahkan lebih dari itu kepada ulama kita yang ada di negeri Indonesia ini, ataupun keberadaannya di penjuru bumi manapun, demi Allah, mereka bukan musuh kita seluruh umat Islam, tapi mereka adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir! 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 Kalian coba-coba injak kaki ulama kami rela tumpahkan darah untuk anda. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kita berdoa kepada Allah. Kalau dulu di sini ada makam Imam Syekh Nawawi, Syekh Asmawi, ada Syekh Hasanuddin. Di Jakarta ada makam Habib Husin Luar Batang, ada makam Habib Ali Kuitang, makam para aulia wa salihin. Bahkan di seluruh tanah Jawa, aulia tis'ah alladzina hum fi Jawa. Kita demi Allah yakini bahwasanya insya Allah kita juga berjumpa dengan seorang wali di zaman kita. Wali itu adalah sulalah Sayyidina Muhammad SAW. Wali itu adalah anak darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Wali itu yang ada di depan kita para alim ulama. Dan hari ini yang saya ingin sampaikan, wali di zaman kita, dulu ada zaman Syekh Hasanuddin, mungkin kita tidak berjumpa. Ada zaman Syekh Asmawi, kita tidak berjumpa dengan beliau dan para ulama-ulama lainnya. Tapi kita berkumpul tahun ini, di zaman ini, dengan seorang wali yang mana hidupnya diserahkan untuk umat Sayyidina Muhammad. Ulama itu adalah sulalah kebanggaan kami, cucu Rasulullah, bernama Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Siapa yang mencintainya, siapa yang berkorban berjuang di jalan apa yang dibawanya, di belakang beliau ada Rasulullah. Di belakang beliau ada Rasulullah.
Dan saya ingin mengingatkan, kapanpun di bumi manapun, jam berapapun, saat beliau di dunia meminta kita untuk mendoakan menjaga negeri ini dengan secara baik, maka Anda semua ikut andil untuk kelak nanti bergandengan tangan tahta liwa'i gadan yaumal qiyamah, untuk bisa berkumpul di bawah benderanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Maka saudara, alhamdulillah wa syukurillah, kita berdoa kepada Allah untuk selalu bisa dapat menjaga para guru-guru kita, para alim ulama dimanapun keberadaan mereka. Pesan saya cuma modal dekat saja. Di tahun yang baru ini amun jadid, kita minta sama Allah minimal kita dekat sama ulama. Dekat sama ulama. Tadi kan saya udah ngomong. Apa cek Habib? Nu penting walaupun cuma duduk diam cicing, walaupun minimal duduk diam cicing ngejed, cuman duduk dekat saja sama ulama, insya Allah kebagian kecipratan. Insya orang Raja lawan, Raja Wana Hampura. Habib sok lupa, kakarak datang ke dia. Saudara, orang Raja Wana ini tahu tidak rambutan? Jawab lu kenceng. Yang nggak jawab kakinya cantengan. Orang sini tahu rambutan nggak? Rambutan tahu? Tahu? Ada di sini rambutan. Banyak pohonnya. Berarti orang Raja Wana tahu dan sekitarnya kalau ada pohon rambutan, berbuah rambutan, ada yang warnanya hijau dan mana yang manis, mana yang asam? Yang manis yang mana? Yang asam? Saya mau tanya sama Anda semua, Anda jawab. Bu, jawab pertanyaan saya. Kang, jawab pertanyaan saya. Bu, jawab. Jawab. Bu, boleh dengerin, ulah cicing wae jawabnya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jawab. Ada orang Raja Wana punya pohon rambutan. Rambutan kebetulan yang warna hijau dia kumpulin. Saya mau tanya, rambutan yang warna hijau, getir, pahit, asam, tak ada yang suka. Kalau jatuh ke bawah, ke bumi, ini ke lantai, ke tanah, diinjak tak ada harganya dan bahkan tak sedikit pun memiliki tahta. Betul? Ada orang Raja Wana kumpulin itu rambutan-rambutan yang hijau, yang asam, yang pahit, yang getir, yang masam, diikat jadi satu gebong, satu gebong. Yang hijau, pahit, asam, lu peka bener urusan pentil lu. Urusan pentil jawabnya kenceng juga sudah. Romannya pengantin baru tuh kayaknya. Saudara, dia bawa rambutan yang pentil-pentil hijau asam pahit tadi, saudara, ditaruh di pinggir jalan, dijejerin di pinggir jalan. Saya mau tanya, Anda jawab, kira-kira ada yang beli gak? Ada yang mau bayar gak? Ada yang mau bungkus gak? Pasti kita bilang boro-boro mau beli. Ini pasti orang kurang 2 sendok nih. Masa rambutan hijau, pahit, asam, pentil dijual di pinggir jalan? Ini kurang sehat nih orang nih pasti nih. Saya mau tanya, jawab terakhir. Ada harganya gak itu rambutan? Boro-boro mau beli. Makan pun kita tidak mau karena kita tahu tidak ada harga dan rasanya begitu pahit. Betul? Tapi lihat, ketika ada rambutan merah dikumpulin jadi satu, seikat ditaruh di pinggir jalan, kira-kira ada yang beli gak? Ada yang bayar gak? Ada yang tawar gak? Ada yang bungkus gak? Ada yang bawa pulang gak? Ada yang makan gak? Subhanallah. Rambutan merah bisa jadi mulia,
Tapi terkadang kalau kita makan rambutan merah, nih beli rambutan merah yang seikat-ikat itu, terkadang suka ada rambutan hijau yang pentil nempel sama rambutan merah itu. Betul? Kadang-kadang kalau kita beli rambutan yang merah, itu sok aya alit. Yang kecil pentil asam pahit tadi nempel masih sama rambutan merah. Betul gak? Ketika si rambutan yang hijau, pahit, asam, pentil, nggak ada harganya tadi, kebetulan nempel sama rambutan merah, diikat dari rombongan rambutan yang merah, ditaruh di pinggir jalan. Apa yang terjadi? Rambutan pentil hijau, asam, pahit yang tadi tidak ada harganya, ternyata jadi mulia. Akhirnya dibeli, ditawar, ikut dibungkus, walaupun tidak ikut dimakan, tapi ikut dimuliakan, jadi satu kesatuan dengan rambutan-rambutan merah. Sampai sini kira-kira Anda paham tidak? Mengerti tidak? Ngerti tidak? Betul. Shallu ala Nabi. Rambutan yang hijau, masam, pahit, pentil, tak ada harganya, bahkan hina ketika sudah terlepas dari rambutan yang merah, tapi bisa ikut menjadi mulia, ikut dihargain, ikut dihormati. Bahkan di mana keberadaan rambutan merah, dibawa di situ dia berada. Cuma modal dekat saja dengan rambutan merah, rambutan pentil itu menjadi mulia. Siapa Habib rambutan pentil hijau masam yang Habib maksud? Ya saya, Anda, kita semua ini adalah rambutan yang hijau, pahit, masam, pentil yang tidak ada harganya. Kalau hidup di dunia tidak ada sedikit pun sebesar biji dzarah yang paling kecil sekalipun kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada para alim ulama. Demi Allah, Anda di dunia hina, di akhirat pun akan hina, karena Anda tidak mendapatkan kemuliaan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ya Rasulullah salamun ya Rafi ani wada raji ya Rasul alik ya Rafi. Jangan tahan lidahnya. Ni wada raji ya Rasul. Keluarkan suara Anda. Berkat sholawat ini Anda semua dapat tempat kumpul bersama Sayyidina Muhammad. Ni wada raji ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wada raji atfatai yaji ratala ya uhai laljudi wal karami ya Rasulullah. Keluarkan suara Anda. Berkat salawat ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit kita. Berkat salawat ini Allah angkat derajat kita. Rabbi fanfana bi barakah wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji. Sekali lagi semua ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa taraji. Sallu ala Nabi. Saudara, saya dari awal telah menceritakan kepada Anda arti sebuah perubahan, karena tahun telah berubah.
Tak boleh ada yang sama dengan perbuatan dari apa yang kita lakukan di tahun yang lalu, kecuali tahun ini jauh lebih baik. Sebagaimana Nabi katakan tadi, "Wa man kana yawmin mithla amsi fahuwa maghbun, wa man kana yawmin syarrin min amsi fahuwa mal'un." Maka harapan tahun ini kita jauh lebih cinta lagi kepada para guru-guru kita. Kalau orang sudah cinta dengan guru, muliakan guru, guru di atas bak mahkota, di atas kepala seorang raja. Kemuliaan mereka tak tertandingi, saudara, karena mereka bukan hanya bawa keselamatan buat Anda di dunia, tapi mereka juga akan menjadi wasilah keselamatan untuk Anda di akhirat. Camkan baik-baik, ajarkan diri Anda sendiri untuk berubah menjadi orang yang mahbub, matbu, masmu kepada para ulama, kepada para ahli baitin Nabi. Selagi tarikahnya ahlu sunnah wal jamaah, tarikah salafun salihin, maka Anda harus ikuti mereka. Faham dong? Bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak kepada anak cucunya? Saya kasih tahu Anda, tidak ada karim seperti keluarga Rasulullah SAW. Tidak ada karim seperti ahli baitin Nabi. Dulu Rasulullah punya cucu, namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib binti Fatimah Zahra binti Rasulullah. Cicitnya Rasulullah namanya Muhammad Al-Baqir. Dengarkan baik-baik, Muhammad Al-Baqir masih kecil. Satu hari Muhammad Al-Baqir ini dipanggil sama abahnya Imam Ali Zainal Abidin. Kata abahnya, "Ya Baqir, mulai hari ini kau pergi belajar kepada seorang guru." Kebetulan belajar kepada guru itu bernama Syekh Abdurrahman Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi, saudara? Waktu di antara orang muridnya belajar ke rumah Syekh Abdurrahman Al-Aslami, belajar Quran, akhlak keluarga Rasulullah, tidak langsung hanya abahnya saja yang mengajarkan kepada putra-putrinya, walaupun abahnya adalah seorang alim, Imam Ali Zainul Abidin, tapi tetap anaknya diajarkan untuk belajar kepada seorang guru yang bukan dari kalangan orang besar, orang biasa, namanya Syekh Abdurrahman Al-Aslami. Apa yang terjadi? Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, kebetulan sudah belajar di rumah Syekh Abdurrahman Al-Aslami. Ini amat Muhammad Baqir yang masih kecil, cicitnya Rasulullah, pulang ke rumah di siang hari. Kebetulan Imam Ali lagi duduk di depan rumah. Datang itu Muhammad Baqir ke rumahnya, ngelihat abahnya, diucapkan salam, "Assalamualaikum ya abati." "Waalaikumsalam ya waladi, ahlan wa sahlan." Cium tangan, dicium kening, dicium, saudara, sama abahnya. Abahnya tanya Imam Ali, "Dari mana nak kau datang?" "Bawa Quran dari rumah guru abah." "Siapa gurumu?" "Syekh Abdurrahman Al-Aslami abah." "Kamu belajar apa nak?" "Belajar Al-Quran." "Apa yang diajarkan di dalamnya?" "Suratul Fatihah abah." "Masih kecil, kau sudah bisa nak?" "Alhamdulillah abah, sudah bisa, bahkan sudah hafal abah." "Sudah hafal Suratul Fatihah?" "Betul abah." "Abah boleh dengar nak?" "Dengar." "Baik abah, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai waladhdallin." Itu Imam Ali Zainal Abidin tahu betul tentang kemuliaan Suratul Fatihah. Putranya sudah bisa belajar Suratul Fatihah saja. Apa yang terjadi? Itu Imam Ali Zainal Abidin meneteskan air mata begitu deras, saudara. Meneteskan air mata begitu kencang, saudara hadirin, karena bersyukur kepada Allah, berkata, "Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Putraku telah bisa membaca Suratul Fatihah." Lihat orang tua yang soleh, kalau lihat anaknya baru bisa belajar Suratul Fatihah saja sudah gembira, karena tahu betul kemuliaan Suratul Fatihah, bagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kakeknya, sehingga siapa yang diantara yang hafal Suratul Fatihah, kemuliaan bagi dirinya. Ketika dia sudah melakukan daripada Suratul Fatihah dengan baik, maka seluruh amalan yang lainnya insya Allah baik. Apa yang terjadi, saudara? Dengarkan baik-baik. Ketika Syekh Abdurrahman Al-Aslami mengajarkan Muhammad Baqir yang bisa baru belajar Suratul Fatihah, itu abahnya saking senangnya panggil pembantunya. Dipanggil pembantunya Imam Ali, "Wahai pembantuku, kesini. Coba tolong kau lihat di belakang rumah kita ada berapa ekor onta yang kita miliki." Lihat saudara, apa yang terjadi? Dilihat ada 12 ekor, wahai Imam Ali.
Ambil 12 ekor onta itu seluruhnya bawa di depanku ini. Bawa ke sini, bawa sini. Setelah dibawa oleh pembantunya Imam Ali Zainal Abidin suruh lagi, sekarang kau dukhul gurfati, masuk kau kamarku. Di dalam ada lomari, itu dalam lomari ada duit 12.000 dirham 2 kantong, seluruhnya jangan kau sisakan, bawa semua ke depan. Dibawa sama muridnya, taruh di depan. Kata muridnya, mau diapakan wahai Imam Ali? 12 ekor onta dan duit 2 kantong 12.000 dirham ini sekarang semuanya antarkan ke rumah guru yang telah mengajarkan putraku suratul Fatihah. Sallallahu ala Nabi. Antarkan 12 ekor onta ini dan duit 12.000 dirham ini ke rumah guru yang telah mengajarkan putraku suratul Fatihah. Perintah dijalankan oleh muridnya, dibawa ke rumah Syekh Abdurrahman Al-Aslami. Lihat, datang ke rumah guru yang warok, guru yang saleh. Ketok pintu. Assalamualaikum. Langsung dijawab, waalaikumsalam. Sudah tua, Syekh Abdurrahman Aslami sudah tua. Buka pintu pelan. Ahlan wa sahlan wa man anta. Siapa engkau? Galah. Aku adalah pembantunya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin sibta Rasulullah. Galah, nah. Cucunya Rasulullah Imam Ali. Betul. Ya Allah, ada apa Imam Ali? Suruh engkau ke sini. Aku diperintahkan untuk bawa 12 ekor onta ini dan duit 12.000 dirham 2 kantong besar ini, semuanya buat antum. Hal anta tahza'im minni? Engkau mau meledek saya orang miskin karena tidak punya apa-apa. Kau mau antarkan 12 ekor onta yang tidak mungkin pernah diantarkan oleh siapapun. Kala wallah, demi Allah, ini yang perintahkan adalah cucunya Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin. Saya disuruh antar ini 12 ekor onta dan duit 12.000 dirham, semuanya buat antum wahai Syekh Abdurrahman Al-Aslami. Galalala. Tidak mungkin. Wallah. Kenapa Imam Ali kirimin hadiah sebanyak ini dan hadiah yang belum pernah terjadi oleh siapapun, diberikan kepada siapapun? Kata Imam Ali, ini adalah ungkapan terima kasih, rasa terima kasih karena putranya sudah kau ajarkan di rumahmu. Tunggu sebentar, lihat orang soleh. Tunggu sebentar. Putranya Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, saya ajarkan di rumah ini. Yang mana? Itu yang kecil. Itu yang kecil, Muhammad Al-Bagir. Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Sayyidina Muhammad Al-Bagir yang kecil. Ibn Ali Zainal Abidin. Itu anak Imam Ali Zainal Abidin. Itu saudara, pintunya langsung dilepas, tongkatnya dilepas. Imam Syekh Abdurrahman Aslami saking bersyukur, dia cium itu rumahnya, sujud lama. Sambil berdoa lagi, dia sujud lagi. Doanya apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, rumah saya sudah diinjak oleh cucunya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terima kasih, rumah saya sudah diinjak oleh darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan saya dan keluarga saya selamat berkat sudah jadi saksi rumah ini diinjak oleh cucunya Rasulullah SAW. Itu si Abdurrahman Aslami nangis. Dia bilang, mohon maaf. Lihat, guru orang dulu ketika diantarkan hadiah tidak sembarang diterima. Dia bilang, ntar dulu, mohon maaf, rumah saya sudah diinjak oleh cucunya Rasulullah, 1 orang saja saya sudah bersyukur. Jadi selama ini rumah saya diinjak oleh cucunya Rasulullah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya punya anak, pasti semua akan jadi orang soleh cucu-cucu saya. Lihat saudara, kata beliau, sini, mana 12 ekor onta itu, talinya sini saya yang pegang, duitnya 2 kantong itu saya mau antar balik ke rumah Imam Ali. Tidak mungkin saya mau terima hadiah dari cucunya Rasulullah SAW, karena saya bisa hidup di dunia ini berkat Rasulullah kakeknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat Syekh Abdurrahman Al-Aslami ke rumah guru, ke rumah Imam Ali Zainal Abidin, mengantarkan 12 ekor onta dan duit 12.000 dirham kembali ke rumah Imam Ali. Ngelihat Imam Ali sedang berdiri di depan pintu, Assalamualaikum. Itu Syekh Abdurrahman Al-Aslami berubut, langsung pengen duluan masuk ke dalam rumah, langsung peluk. Dia peluk itu Imam Ali Zainal Abidin, dia ciumi dadanya Imam Ali Zainal Abidin, berkata, ya sibta Rasulillah, wa ya sibta Rasulillah, wahai cucunya Rasulullah, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Engkau telah memberikan anugerah yang paling besar di dunia ini. Kau datangkan anakmu datang ke rumahku untuk menginjak rumahku. Ya Allah, rumahku pasti akan menjadi syafaat untukku kelak di hadapan Allah karena pernah diinjak oleh cucu Rasulullah. Mohon maaf, itu hadiah yang terbesar. Ini 12 ekor onta dan duit 2 kantong. Saya kembalikan kepada engkau wahai Imam Ali, karena rasa yang saya dapat lebih daripada ini. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Saya lebih berterima kasih lagi kepada engkau karena putra saya sudah diajarkan oleh engkau suratul Fatihah. Wallahi ahla baitin Nabi, kalau sudah keluar dari tangan kanannya tidak berharap kembali dari tangan kirinya. Demi Allah, seandainya saya masih punya rumah satu lagi, maka demi Allah rumah itu pun saya akan kasih buat engkau, karena terima kasih putra saya kau ajarkan suratul Fatihah. Wa man nahna min haulai, wa man nahna min haulai. Siapa di antara kita yang sama seperti keluarganya Rasulullah? Masyi karim kamithlah ahli baitin Nabi. Saudara, ini contoh kecil keluarga Rasulullah SAW mengajarkan akhlak, bagaimana menghormati seorang guru yang telah mengajarkan Anda. Lantas apa yang Anda mau dapati? Setelah Anda pulang dari sini, Anda masih membaliki tubuh Anda masih membelakangi guru Anda dengan pantat Anda masih mau kembali berteriak-teriak di depan guru Anda masih tidak mau mencium tangan guru Anda dengan kebaikan. Lantas Anda tidak contohkan kebaikan itu kepada keluarga Anda. Lantas bagaimana mungkin Anda pengen menjadi raja, Anda pengen punya anak seperti raja, sementara Anda menjadi seorang pengemis yang tidak tahu terima kasih. Buah semangka pasti bijinya semangka, buah kedondong bijinya kedondong. Tidak ada buah semangka biji kedondong, saudara. Ma fil aba fil abna. Rasa mimpi Anda pengen punya putra yang soleh, sementara Anda sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan diri Anda untuk menjadi orang soleh kepada guru-guru Anda. Anda mimpi jikalau Anda ingin mendapatkan di tahun yang baru ini putra Anda bisa jadi tahfiz Quran, Anda masukkan di pondok-pondok pesantren. Tapi hari ini ayah dan ibunya sampai hari ini tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, tidak pernah membaca Quran. Ihya bainal maghrib wal isya pun tidak, menghidupkan antara maghrib dan isya pun tidak pernah. Igra'ir ratib, baca yasin, baca surat waqiah, baca tabarok fi subuh. Antara umi dan abahnya dua-duanya dalam keadaan tidur, tidak mengenal salat berjamaah, tidak mengenal tahiyah. Daripada kemuliaan sunnah Nabi, imam qabliyah, ba'diyah, fid duha wa tahajud. Saudara, saya sampaikan kepada Anda, apabila tahun kemarin dengan tahun ini sama, fahuwa magbun. Tapi tahun kemarin dengan tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, fahuwa mal'un, orang itu dilaknat oleh Allah. Saya berharap mudah-mudahan insya Allah di sini nggak ada, di sono. Di sini semuanya orang soleh, amin. Di sini semuanya orang baik, amin. Di sana, ya, di sini nggak ada, sono, di sini apalagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua jadi orang baik di sini. Perubahan, bu, ya berharap Pak, semua jamaah yang hadir di majlis Nabi Muhammad SAW di mahat yang penuh berkain Radhatul Talibin, harapan kita duduk dalam keadaan baik di taman-taman di mana doa kita diijabah oleh Allah. Apa yang kita minta malam ini insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tahun kemarin kita belum memiliki apa-apa, tahun ini insya Allah Allah memiliki segala-galanya. Tahun kemarin kita belum sempat, hanya cuma mendapatkan, mengantarkan dan mendoakan orang berziarah ke makam Rasulullah. Tahun ini kita dapat ziarah ke makam Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah, kita tidak dapati kebaikan dari anak-anak kita. Perubahan tahun ini insya Allah dapat perubahan dengan alasan dan dasar Anda pun berubah, amin. Tahun kemarin yang sering meninggalkan sholat, tahun ini nggak lagi tinggalin sholat. Tahun kemarin yang nggak pernah ke masjid, tahun ini ke masjid. Tahun kemarin yang gak suka mayuhibbun duduk di majlisil ulama, mudah-mudahan tahun ini rajin duduk majlis ulama. Kata Nabi, menjalasa indal ulama, siapa yang duduk sama ulama, kalau dia akan mendapati kelak juga menjadi seorang ulama, amin. Kalau dia tidak jadi ulama, janji Nabi, maka akan lahir anak cucunya kelak yang jadi ulama. Sallu ala Nabi, amin. Bu, tahun kamari teu pernah salat duha, tahun ieu insyaallah salat sabaraha rakaat? 2 rakaat minimalnya. Pagi-pagi salat duha, enggak perlu pakai krim siang, krim malam, krim A, krim B, tek bengek dong petong, enggak usah. Cukup rajin salat duha, wajah Anda bercahaya, saudara. Cek baginda Nabi, la faqra ala duha.
Moal susah jelma lamun hidup di dunia rajin menghidupkan 2 rakaat di pagi hari duha. Duha. Pagi hari duha. Jam berapa, Bib? Bagian Indonesia, waktu Indonesia bagian barat, seperti apa yang telah disampaikan, jam 7:30 pagi umpama salat duha. 2 rakaat, cek Nabi, tidak ada umatku yang hidupnya susah kalau dia rajin menghidupkan 2 rakaat di pagi hari. Ini hadis muttafaqun alaih min nabiyina Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Tidak ada umatku. Di dalam kitab Imam Jalaluddin As-Sayuti menjelaskan tentang duha. Tidak ada, kata Nabi dalam salawat Rabbi wa salamu alaihi, tidak ada umatku yang usahanya tidak berkembang, usahanya tidak maju kalau dia rajin menghidupkan 2 rakaat di pagi hari dengan duha. Pasti usahanya berkembang, usahanya maju berkat 2 rakaat di pagi hari duha. Bayangkan saudara, baru sholat duhanya saja sunnahnya sudah begitu kemuliaannya, apalagi khamsa fardhah, 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Duha 7:30. Saya ulang, duha jam berapa rakaat? Berapa rakaat? Duha. Ulah pakai kunutnya. Duha, cek Habib ya duha. Duha, nggak pakai ku. Pulang dari sini besok lusa pagi-pagi udah mau ke masjid, ke musola. Mau kemana ente? Uring mau berangkat ke masjid, mau sholat duha. Cek Habib kamari lamun sholat duha rezeki lancar, berkah, urusan beres semuanya. Yang betul. Ternyata masuk masjid sholat 2 rakaat cuma pakai kunut. Paul ditanya, Udin, lu dari mana? Dari duha. Kok pakai kunut? Itu tambahan supaya afdol. Paul bilang aja salat subuh. Ini saudara kemuliaan. Saya kasih tahu sama Anda, tambahin tahun ini, tambahin. Coba, ayo, saya pengen dapetin kebaikan juga sama-sama dengan Anda. Tahun kemarin nggak pernah salat qobliyah ba'diyah. Tahun ini tambahin salat qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah tambahin. Saudara, Nabi pernah jalan di satu hari di lewat pasar kota Madinah. Di dalam kitab Asy-Syarafata Ummata Muhammadiyah lil Imam Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasan. Itu Nabi pernah jalan di satu pasar kota Madinah. Waktu Nabi lewat pagi-pagi di pasar itu orang sepasar ngelihat Nabi Muhammad lewat pasar, itu tinggalin dagangannya semua berubut untuk ingin dekat dengan Rasulullah. Ada yang cium tangan Rasulullah, ada yang pegang jubah Rasulullah, ada yang peluk Rasulullah, macam-macam anwa. Tapi sampai ujung pasar hanya ada satu orang yang paling dekat dengan Nabi ini, orang pedagang. Dia ciumin terus tangannya Nabi Muhammad tuh, sepanjang jalan dia pegangin, dia ciumin sampai ujung pasar. Orang sudah selesai kecuali dia. Ditanya sama Rasulullah, kenapa ente kok lain? Muka ente kok begitu gembira sekali, kata Nabi. Gal jawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin nahna enggak gembira ya Rasulullah? Wallahi ya Rasulullah, hari ini enggak ada yang lebih membuat saya gembira kecuali saya memandang wajah engkau ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, ya Rasulullah, kebetulan ya Rasulullah, hari ini saya punya dagangan semua habis ya Rasulullah. Dan saya untung kurang lebih 400 dirham ya Rasulullah. 400 dirham seumur-umur saya dagang puluhan tahun di pasar, belum pernah saya dapat untung seperti hari ini. 400 dirham demi Allah ya Rasul. Bahkan orang yang dagang di pasar ini belum pernah ada yang banyak dapat untung sebanyak saya. Masya Allah. Jadi kamu gembira ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ada orang hari ini dapat untung lebih besar dari kamu. Ada orang yang hari ini dapat untung lebih dahsyat dari kamu. Bukan cuma 400 dirham, tapi langit beserta bumi dan isinya semua Allah berikan buat dirinya. Kata ini orang, enggak ada ya Rasul orang yang dapat untung sebanyak saya. Kata Nabi, ada orang yang dapat untung bukan cuma 400 ribu dirham hari ini, dia dapat untung lebih. Bahkan langit beserta bumi dan isinya semua Allah berikan untuk dirinya. Jikalau dia berdoa di hari itu, Allah akan kabulkan doanya.
Sahabat pedagang ini bertanya, ya Rasulullah, wa man huwa? Siapa orang itu ya Rasulullah? Kamu pengen tahu orang itu siapa? Orang yang punya doa dan langit bumi beserta isinya dikasih buat dirinya, dan kalau dia berdoa doanya dikabulkan oleh Allah. Pengen tahu siapa? Dia adalah umatku yang setiap hari tidak pernah tinggalkan sholat qobliyah ba'diyah dalam apa yang telah ditentukan. Shallu ala nabi. Bayangkan, ini baru kaifiyah ibadah sunnah sudah bisa bawa berkah buat kita. Subhan. Nah, inilah yang dimaksud arti sebuah hijrah. Perubahan, apalagi dalam kebaikan majelis ilmu, pondok-pondok pesantren kita ikut. Saudara, ya, adab yang paling utama di dalam ibadah kepada Allah, ibadah kepada guru. Saya ajarkan tentang akhlak wal adab. Kalau Anda sudah beradab dan akhlak kepada guru, insya Allah ibadah Anda akan jauh lebih beradab lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasarnya adalah guru. Makanya jangan nyembarangin guru. Ingat, jangan nyembarangin guru, jangan nyembarangin ulama. Pasti akan dapat bala. Na'udzubillahi min. Ingat, al ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang datangi kalian. Muliakan mereka, beradab dulu saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah. Imam Syafi'i di dalam riwayat ketika duduk dekat gurunya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kalau sedang duduk dekat Imam Ali, itu Imam Syafi'i kalau pegang kitab tidak dipegang dengan satu tangan. Kalau duduk di majelis, kalau pengen buka kitab, itu kertas tidak dibuka dengan satu tangan. Semua satu majelis ngelihat apa yang terjadi dengan Imam Syafi'i. Kalau buka kitab, setiap kertasnya dipegang dengan dua tangan, pelan sekali, sehingga Imam Malik ngajar tak merasakan ada suara apa-apa. Sehingga sahabat-sahabatnya selesai majelis bertanya, ya Syafi'i, ente kenapa buka kitab kok dengan dua tangan? Ente bisa buka dengan satu tangan, cukup dibuka. Kata Imam Syafi'i, la, mus mungkin, tidak mungkin. Saya harus buka dengan tetap dua tangan walaupun setiap kertasnya sangat ringan. Kenapa wahai Syafi'i? Apa jawab Imam Syafi'i? Saya kalau buka dengan satu tangan, setiap lembaran kitab ini dengan satu tangan, guru saya sedang mengajar, dan setiap satu tangan saya buka pasti akan mengeluarkan suara. Kalau suaranya mengganggu guru saya yang sedang mengajar, maka demi Allah saya setelah berdosa kepada Allah dan ilmu saya tidak akan manfaat. Shallu ala nabi. Duduk di majelis, selesai majelis diperintah sama guru, minum, semua air yang ada depan kalian minum. Semua minum satu majelis, kecuali Imam Syafi'i tidak minum. Muridnya bertanya lagi, sahabatnya bertanya lagi, hei Syafi'i, kenapa antum kok nggak minum tuh air? Guru perintah. Gal, saya bakal minum, tapi nanti kalau guru saya sudah bangun. Gurunya bangun, Imam Malik alaihi ridwanullah pulang, baru Imam Syafi'i minum. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, selesai. Apa yang terjadi? Kata Imam Syafi'i, mohon maaf, kalau saya minum air ini di depan guru saya minum ini air depan guru saya, maka air ini akan mengalir masuk ke tenggorokan. Waktu air ini masuk ke dalam tenggorokan, akan mengeluarkan suara. Suara itu didengar oleh kuping guru saya saja, maka saya sudah berdosa dan ilmu saya tidak akan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad. Wa man nahna min haula'i fi rawdatul talibin. Lantas siapa di antara kita yang hari ini di Raudhatul Talibin yang dapat mengikuti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Saudara, ayo kesempatan mumpung masih ada hayat di kandung badan. Terakhir ceramah saya, apa yang saya sampaikan hari ini untuk saya dan umumnya buat kita semua, saya pesan, mumpung masih ada hayat di kandung badan. Boleh jadi bulan Muharram tahun ini jadi Muharram yang terakhir. Enggak ada yang tahu, wa ma tadri nafsun madza tadribu ghadan. Wa man tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan, jam berapa, di bumi mana, saat apa kita bakal dipanggil sama Allah. Betul. Selaku umat Islam yang beriman, enggak boleh takut mati. Mungkin tidur kita malam ini boleh jadi tidur yang terakhir. Tak ada yang tahu apakah besok kita akan kembali dibuka mata oleh Allah. Maka selaku orang Islam yang beriman gak boleh takut mati. Tapi kata Nabi, yang perlu kalian khawatirkan, yang perlu kalian takuti, saat apa besok kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah saat kalian meninggal dunia boleh jadi sholat 5 waktu kalian yang pernah kalian tinggalkan sampai hari ini belum kalian qadha? Apakah boleh jadi kalian meninggal dunia puasa wajib Ramadan yang pernah anda tinggalkan dulu sampai hari ini belum sempat anda qadha?